Ini loh, ternyata jadwalnya itu begini teman-teman ya. Jadwalnya ke LP Ciamis, si KC mau syahadat, dia KC mau syahadat kembali kalau beliau yang syahadatkan. Oh, perjalanannya ke sana mengalami musibah. oh iya. Saya tahu ini Bekasi, ternyata ini di Majalengka. Oh iya lagi keluar ke Ciamis kan dari karena rencananya dari Ciamis itu kalau nggak mengalami kecelakaan Langsung ke Bandung ya. kalau nggak mengalami kecelakaan lalu lintas, si KC udah muslim hari ini. Itu maksudnya. Berarti belum diizinkan. Bukan begitu, gara-gara KC jadi begini. Jangan. Aduh. Qadarullah. Ya. Ini kita dari tim API khusus dan spesial. Ya, teman-teman. Ya, siap. Teman-teman tahu dengan MKC. MKC itu komplikasi. Dia memiliki banyak penyakit. Ada temannya Risuli Lubis yang setiap kali memamerkan mukjizat atau karunia penyembuhan, tidak mempan untuk menyembuhkan MKC. Ya, MKC komplikasi, nggak ada satu mukjizat dari para pendeta yang sanggup menyembuhkan MKC. Ternyata MKC di sisa masa hukumannya meminta abang kita Putu Dewa Adi, ya mantan gitaris sebuah boy band, Dewa Putu Adi, mantan gitaris salah satu band terkemuka di Indonesia, itu diminta untuk mengisi dakwah di Lapas Ciamis atas permintaan dan permohonan dari MKC. MKC ternyata mau bertobat. Entah pertobatannya ini karena memang tulus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, ya, atau karena donasi yang dibawa kabur oleh Saifuddin Ibrahim ke Amerika. Kita tidak tahu. Tetapi kita harus bersuuzon, harus berprasangka baik. Mudah-mudahan MKC bertobat meninggalkan ajaran Paulus ini semata-mata murni karena dorongan hati yang paling dalam bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, buat teman-teman yang di TokTok mungkin tidak ngerti siapa MKC. Kawan-kawan, itulah narasi-narasi bodoh ya daripada si Nandar dan membawa-bawa Rasul Paulus lah, membawa ajaran Kristen lah dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, di sini kita melihat katanya mudah-mudahan si Muhammad KC ini ya bertobat masuk ke agama Islam lagi. Tapi saya pikir ini mimpi ya. Ini saya pikir ini mimpinya Yonathan Nandar dan teman-temannya ya. Karena kita lihat bahwa Muhammad KC ini ya sudah mengabdikan dirinya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan hasil kesaksiannya ya itu sudah banyak orang yang masuk ke agama Islam, agama Kristen maksud saya. Bahkan kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, kalau dia tidak dijerat ya, tidak dilaporkan ya, tidak dicari-cari kesalahan dia, mungkin akan banyak lagi murtadin di Indonesia ini ya. Nah teman-teman, dia katakan bahwasanya itu jangan-jangan dia ini masuk ke agama Islam lagi itu karena memang masalah donasi yang sudah dibawa kabur oleh Saifuddin Ibrahim katanya. ada saja ya fitnah mulu, tapi terus bicara tentang kitab suci loh, tapi suka memfitnah orang lain. Bahkan yang belum terjadi saja sudah berandai-andai dengan berprasangka buruk terhadap Muhammad KC dan Saifuddin Ibrahim. Lalu teman-teman sekalian, dia katakan mudah-mudahan Muhammad KC ini akan meninggalkan ajaran Paulus gitu dan masuk ke agama Islam karena hanya agama Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya iya, Islam memang benar di sisi
ya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mungkin ya baik di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang bernama Yod-Heh-Vav-He. Ya. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi belum tentu benar di sisinya agamamu Yonatan Handar, ya kan gitu. Ya. Nah, jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian, karena kalau mengklaim seperti itu orang Kristen juga sama. Bagi kami orang di luar Tuhan Yesus pasti binasa, tidak akan memperoleh hidup kekal. Harus percaya pada Yesus Kristus baru bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah berita tentang Muhammad KC dan walaupun demikian, ya karena kita belum dapatkan informasi yang akurat, mari kita berdoa supaya Muhammad KC baik-baik saja di penjara. Tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman-ancaman, ya seperti kepada murtadin yang lain. Ada banyak yang terancam hidup mereka, teman-teman sekalian, yang akhirnya mereka dipaksakan untuk kembali ke agamanya. Dan kita berharap Muhammad KC yang hidup dan matinya ada di tangan Yesus Kristus. Karena tuh firman Tuhan bilang, baik hidup maupun mati kita tetap milik Dia. Di sini, di tempat ini, ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan. Meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Walaupun begitu banyak orang yang membenci dan menjauhi diriku, tapi ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lagi. Tapi Tuhan selalu menghibur hatiku. Tuhan datang hapus air mataku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan.
ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Tuhan, Kau sungguh baik. Saat aku putus pengharapan, Engkau datang beriku berjuta pengharapan. Engkau selalu hiburkan hatiku ya Tuhan. Engkau selalu mendengar doaku. Kau datang hapus air mataku. Oh yeah. Suatu hari nanti jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Akan ku ceritakan ke semua